Kembali lagi di channel Live Foto DKV bersama saya Daniar Wikan Setianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton channel ini. Saat ini saya akan melanjutkan dari pembelajaran yang kemarin. Kalau yang kemarin kita bicara mengenai kamera, cara kerja kamera. Hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana kita memahami focal length dan diafragma pada lensa. Saya akan mulai untuk sesi kali ini. Saya membawa beberapa sampel lensa sebagai contoh untuk kita nanti supaya bisa memahami. Saya akan membaginya dengan beberapa tipe dasar lensa, ya kita bisa lihat dari sini. Ya, ini ada beberapa tipe. Jadi ada yang pertama itu lensa zoom dengan diafragma ganda. Ya, jadi lensa zoom dengan diafragma ganda yang saya jadikan sampel yaitu yang pertama itu lensa kit ya, lensa kit. Biasanya kalau kita beli kamera itu lensa kitnya itu 1855 ya seperti ini. Ini Nikon 1855. Biasanya kita bisa dapatkan ini ketika bundling di awal pembelian ya, terutama di kamera entry level ya semacam ini. Dan lensa telezoom yang cukup murah yaitu Nikon 55200 seperti ini. Ya. Lalu ada juga jenis lensa yang kedua itu lensa zoom dengan diafragma tunggal. Nah ini lensa zoom dengan diafragma tunggal. Ini contohnya ini saya memakai lensa Tokina 1628 yang sekaligus mewakili ultra wide dengan lensa tunggal. Ya. Dan yang terakhir yaitu lensa fix yang biasa kita gunakan untuk potret itu 50 mm f1.4 AF ya ini. Nah, ini. Nah, kalau kita melihat tipenya, nah ini Anda bisa melihat pada slide berikut. Ya, ini misalnya yang pertama ini saya akan bahas dulu untuk diafragma ganda, lensa zoom diafragma ganda. Nah, lensa zoom dengan diafragma ganda ini yang dimaksud zoom ini adalah focal length-nya. Jadi ini merupakan angka focal length. Jadi ini angka focal length. Nah, lalu di sini ini ya. Ini adalah diafragma atau singkatnya itu seringkali menggunakan huruf F itu ya, atau kalau zaman dulu F ini diambil dari kata function itu F. Nah, ini focal length yang 18 ini ya, 18 ini adalah focal length terlebar. Focal length terlebar. Nah, sedangkan 55 ini, ya yang 55 ini adalah terjauh. Nah, lalu kalau diafragma ganda seperti lensa-lensa murah pada umumnya, biasanya dia memiliki diafragma itu ganda. Ya, ada dua diafragma, 3,5 sampai 5,6. Nah, 5,6 ini, 3,5 ini merupakan F tersempit atau terlebar, F terlebar pada focal length 18 mm. Nah, ya, jadi 3,5 ini adalah F terlebar pada focal length 18 mm, sedangkan 5,6 ini adalah F terlebar pada 55 mm. Nah, ini misalkan saya beri contoh, ini misalkan di sini. Ya, misalkan. Nah, ini kalau misalkan kita aktifkan di sini, misalkan ini
contoh di sini ini ada saya aktifkan di f18. Ya di f18. Maaf, maksud saya focal length 18 mili. Focal length 18 mili ya. Nah, maka yang bisa kita dapatkan itu maksimal F-nya yaitu 3,5. Nah, yang bisa kita ini maaf ini enggak kelihatan. Ya ini F 3,5. Nah, sedangkan kalau ini saya zoom di 55, ya ini saya zoom di 55. Saya misalkan ini zoom di 55. Di sini ini zoom 55, maka nanti F yang paling mentok itu ada di 5,6. Nah, ini 5,6. Di F 5,6. Nah, sama halnya dengan lensa yang tele. Ya, ini sama yang tele ini juga sama. Ya, lensa yang tele ini adalah 55 ini adalah focal length terlebar. Sedangkan 200 di sini merupakan terjauh. Nah, lensa yang ini supaya tidak bingung, yang lain ini saya hapus saja. Saya hapus dulu. Nah, angka 4 ini adalah F terlebar pada 55 mili. Ya, kalau di sini ini kan 55 mili. Nah, ini di sini F4. Nah, sedangkan kalau kita zoom di 200, maka dia bisa mendapatkan F 5,6 atau ini saya katakan ini F paling lebar ya pada 200 mili. Jadi seperti itu. Nah, makanya kalau misalkan kita menggunakan lensa ini, kalau mau di f4, tapi kalau misalnya kita pakainya focal length 200 itu tidak akan pernah bisa gitu ya. Jadi kalau kita mau memotret jarak jauh, misalnya 200 mm focal length-nya, maka yang kita bisa dapatkan mentok itu bukaan terlebar yaitu 5,6. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, lalu ada jenis lain ya, jenis lain. Ini lensa dengan bukaan tunggal, tapi lensanya ini zoom. Jadi bisa di zoom ya, tapi diafragmanya tunggal. Ini contoh ini. Contoh ini. Nah, ciri khas lensa zoom dengan bukaan tunggal itu biasanya memang lensanya relatif lebih besar ya. Dan biasanya kalau kita zoom, ya focal length-nya kita zoom begini, kita putar begini zoomnya, itu dia maju mundurnya ini, ya naik turunnya ini. Nah, lensanya ini dia tidak terlalu terlihat. Nah, tapi kalau misalnya bukaannya ganda semacam ini biasanya dia akan terlihat sekali gitu ya, terlihat sekali. Ini memanjang memendeknya. Tapi kalau yang diafragmanya tunggal itu biasanya dia tidak terlalu ya, tidak terlihat, tidak terlalu menonjol. Nah, ini ya sedikit ya, dia naik turunnya cuma sedikit. Nah, ini. Nah, kalau seperti ini contoh misalnya kita lihat slide ini lagi, misalkan ini focal length terlebarnya adalah 16 mili ya, sedangkan terjauhnya ini 28 mili. Nah, semuanya ketika kita di 16 sampai 28 mili itu kita bisa dapatkan sama-sama di bukaan terlebar yaitu 2,8. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan contoh lensa fix ya, ini. Nah, contoh lensa fix ini misalkan seperti ini ya. Ini 50 mili f1.4 ya. Ini. Nah, ini karena
kita tuh juga membutuhkan lensa fix ini supaya apa? Kita bisa dapatkan bukaan yang paling lebar, yaitu f1.4 ini. Jadi ini lensa fix itu jaraknya atau focal length-nya mandek. Ya, ini jadi ini focal length 50 mili. Dia berhenti di 50 mili. Jadi dia nggak bisa maju mundur lagi, nggak bisa diperlebar, nggak bisa jadi tele. Ya, sedangkan F-nya itu juga mandek di f1.4. Jadi bisa bukaan terlebar 1,4. Gitu. Nah, biasanya lensa fix itu memang karena mengkompensasi focal length, maka dia bukaannya ini bisa sangat lebar. Nah, gitu ya. Bukaannya ini bisa sangat lebar. Nah, kita akan lihat slide berikutnya. Nah, ini hukum dari lensa ya, hukum dari lensa. Semakin sedikit angka focal length, maka jangkauannya semakin lebar. Sedangkan semakin banyak angka focal length, maka semakin jauh jangkauan lensa. Semakin sedikit angka F atau diafragma, semakin besar diameter bukaan lensa. Kita akan lihat simulasi berikut. Nah, makanya ini tadi saya menggunakan 4 lensa ini karena untuk mewakili ini ya. Jadi yang ini ultra wide. Ya, ini ultra wide atau lensa sangat lebar. Jadi ini batasnya di sini. Nah, ini biasanya lensa ultra wide itu 14 mili ya. Kurang lebih sampai 20 mili. Nah, ini jangkauannya lebar ya, sudut pandangnya lebar, ini bisa mencapai 114 derajat. Nah, kemudian lensa wide, ini batasnya ini. Nah, ini lensa wide. Ini antara kurang lebih ini 24 sampai 35 mili. Ini disebut lensa wide, jadi lensa lebar ya. Ya. Lalu standar, lensa standar itu batasnya di sini ya, ini. Ini kurang lebih 50 mili sampai 70 mili. Nah, ini lensa standar. Jadi lensa yang biasanya jaraknya tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat. Kira-kira seperti itu. Nah, di atas 70 ya, kurang lebih di sini ya kurang lebih 85 lah, 85 mili ya sampai 200. Ini telefoto. Yang ini tadi standar ya nih, maaf saya lupa. Standar, yang ini telefoto. Nah, telefoto sampai 200 mili. Nah, sedangkan yang lebih jauh dari 200 mili kita bisa katakan ini super tele. Karena sangat jauh ya. Jadi lebih dari 200 mili. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini ya di di jenis lensa yang ini, maka ini kita bisa sebut dengan ini lensa wide ya. Yang ini lensa tele ya, ini ultra wide ya, yang ini lensa standar ya, standar atau bisa kita katakan ini potret juga bisa. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, lalu contohnya, nah kalau kita semakin lebar misalnya, ini lensa 18 mili, maka kita bisa dapatkan ya sangat lebar sekali. Sementara kalau semakin tele ya, kita bisa lihat ini, maka dia akan bisa kita zoom sampai kelihatan rumahnya ini. Nah, ini rumahnya ini. Nah, padahal ini kalau di 300 mili ini sangat kecil di sini. Ini sangat kecil ya ini. Maka ini kita perlu nih punya lensa kalau kita jalan-jalan gitu, kalau objeknya jauh kita perlu menggunakan lensa tele ya. Nah, lalu
kita juga bisa mendapatkan distorsi, ya ini ya. Semakin lebar, ya ini pakai lensa 14 mili, itu distorsinya makin kuat. Nah, makanya ini kita lihat mukanya ini seperti menggelembung. Nah, sementara kalau kita pakai zoomnya itu atau jarak focal length-nya makin jauh, ini misalnya ini 300 mili, maka ini distorsinya makin minim. Minim distorsi, ya kira-kira seperti itu. Nah, makanya kalau untuk pemotretan pas foto misalnya atau pemotretan model dalam potret misalnya, ya kita memang kalau bisa itu minimal 50 mili. Nah ini ya potret itu minimal 50 mili, itu di sini jadi minimal. Jadi 50 mili itu memang kita anggap sebagai focal length paling aman dalam meminimalisir distorsi. Nah, lalu efek dari diafragma. Nah, tadi saya sudah menjelaskan sekilas mengenai bukaan. Nah, kita bisa lihat bukaan. Ya. Ini misalnya ini f1.4, ya kita bisa lihat ini lubangnya sangat besar. Ya, ini kalau saya aktifkan di f1.4. Sementara kalau ini saya tutup, saya putar di F, misalnya F2, nanti dia makin lama makin tertutup. Nah, itu kan kelihatan ada blade-nya ya, ada lingkaran diafragma ini. Nah, ini makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nah, ini mentoknya ada di 16. Di 16. Ya, ini kecil sekali. Nah, sama aja dengan ini ya, di presentasi ini. Ya, ini saya sudah jelaskan bahwa semua mekanikal pada lensa berbasis diafragma pasti dia akan membuka tutup bagian lensa ini atau blade, ya biasa disebut dengan blade atau pisau diafragma ini ya, blade. Nah ini oke. Nah kemudian efek dari diafragma ini apa? Nah ini kita bisa lihat dari contoh ini. Jadi semakin bukaannya ini semakin lebar, jadi angkanya makin kecil, ini makin lebar, ya, maka ini makin bokeh. Ya, f1,8, ini di sini bokehnya sudah kelihatan sekali. Nah, sementara kalau kita di step down di 50 mili misalnya ini, ya 50 mili, ini makin sempit, ya, ini makin sempit. Maka kita bisa melihat di sini bokehnya berkurang. Bokeh mulai berkurang. Ya, bisa diamati antara bagian belakang ini, ya ini bisa diamati ini bokehnya di sini, ya sama di sini. Ya. Dengan bukaan yang semakin lebar, maka kita bisa dapatkan bokeh semakin halus. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini berdasarkan bukaannya. Apakah focal length juga berpengaruh terhadap bokeh? Jawabannya adalah iya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini dipotret menggunakan f yang sama, konstan di f2, 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 f2. Jadi diafragmanya sama F2, tapi kita menggunakan focal length-nya berbeda, 35 mili, 50 mili, 85 mili, 135 mili. Nah, maka kita bisa lihat hasil bokehnya pun akan berbeda. Ya, jadi dengan 135 mili maka bokeh yang dihasilkan akan semakin kuat. Ya, ya ini kita bisa lihat. Ini jendelanya terlihat ini, ya ini jendela terlihat. Tapi di 135 ini jendelanya sudah nggak ada. Ya yang terlihat ini adalah rak bukunya. Dan dia makin ngeblur. Jadi ini kalau di 135 ini yang terlihat ada di sini. Nah kira-kira seperti itu.
Jadi objeknya ini foregroundnya yang tajam ini sama, tapi untuk deep of field-nya itu ternyata diafragma dan focal length itu sama-sama berpengaruh. Jadi kalau misalnya Anda mau menggunakan foto semakin dramatis, memang sebaiknya menggunakan lensa semakin jauh atau tele, ya, focal length-nya dan diafragmanya makin lebar. Nah, tapi ada konsekuensinya, lensa itu makin besar dan semakin mahal. Nah, kira-kira seperti itu untuk penjelasan lensa, ya, semoga bisa dipahami untuk penjelasan kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan yang paling basic, misalnya paling untuk pemula, untuk paling basic yang untuk memulai belajar fotografi, yang paling direkomendasikan yang mana yang paling worth it dengan dana yang minimal misalnya. Ya, saya sih lebih merekomendasikan punya lensa cukup kit dan lensa fix. Nah, lensa kit dan lensa fix ini sebenarnya sudah cukup, teman-teman. Ya, tapi kalau ada dana lebih ditambahin dengan lensa tele. Ya, dengan lensa tele ada dana lebih lagi, tambahin lensa ultra wide. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, tapi memang minimal kalau untuk belajar memang sebaiknya punya lensa fix ini. Kenapa lensa fix ini penting? Supaya kita bisa mendapatkan bokeh, ya, bokeh atau foreground dan background yang sangat tegas, ya, jadi deep of field-nya terlihat dengan blur di layar belakang itu. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan saya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa lanjut di kolom komentar, dan apabila teman-teman mau mengulang lagi atau mendengarkan penjelasan mengenai cara bekerja kamera bisa dilihat pada kolom komentar di bawah, di kolom deskripsi maksud saya. Oke, terima kasih. Sampai di sini penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu.